Berita duka datang dari Myanmar pada tanggal 28 Maret tahun 2025 pada hari Jumat pukul 12.50 waktu setempat. Gempa bumi dahsyat melanda region Sagaing, Myanmar. Menurut survei, gempa tersebut bermagnitudo 7,7 dan berkedalaman dangkal sekitar 10 km atau 6,2 mi. Epicentrum gempa dekat dengan Mandalay, kota terbesar kedua di negara tersebut yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Guncangan patahan geser tersebut mencapai skala intensitas Modified Mercalli Maximum X atau dalam kurung ekstrim. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi terkuat yang mengguncang Myanmar sejak tahun 1912 dan paling mematikan di Myanmar sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Gempa bumi tersebut turut dirasakan hingga sejauh Bangladesh, India, Laos, Tiongkok, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. 1 tahun yang lalu terdapat bencana alam yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi di Myanmar, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi dan pemunculan energi-energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Pergeseran dari lempeng bumi ini menyebabkan gelombang tektonik yang muncul di permukaan. Saat gelombang ini melewati lapisan bumi yang tidak merata, gelombang mengalami berbagai perubahan seperti bertabrakan, penyebaran, dan melemah. Selain itu, karena sumber gempa berada cukup dangkal, gelombang permukaan menjadi lebih kuat. Gelombang ini memiliki getaran besar dan bergerak lambat, sehingga menjadi penyebab utama kerusakan bangunan pada permukaan. Dampak dari bencana alam terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan durasinya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dampak kesehatan ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi ketahanan kesehatan suatu wilayah atau negara. Dampak jangka pendek merupakan dampak yang dapat segera dirasakan ketika atau tidak lama setelah bencana alam terjadi. Penyakit yang mungkin terjadi saat gempa bumi dapat berupa infeksi saluran pernapasan dan saluran pencernaan, penyakit yang ditularkan melalui vektor, dan penyakit kulit. Infeksi saluran pernapasan seluruhnya seperti influenza, tuberkulosis, dan pneumonia. Infeksi saluran pencernaan dapat berupa gastroenteritis, hepatitis A, dan hepatitis E. Penyakit yang ditularkan melalui vektor dapat berupa malaria dan demam berdarah. Terakhir, penyakit kulit menular yang mungkin terjadi adalah tetanus. Sementara itu, dampak jangka panjang merupakan dampak yang tidak langsung dirasakan saat terjadi bencana alam, tetapi beberapa waktu setelah bencana alam terjadi. Dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada kesehatan manusia adalah malnutrisi serta penyakit mental pasca bencana alam seperti trauma, kecemasan, depresi, distorsi kognitif, dan sebagainya. Di sisi lain, kondisi sosial dan demografis yang memang sudah parah berhasil memperparah kerentanan pasca gempa. Dilansir dari WHO Myanmar, telah dilaporkan lebih dari 3,5 juta orang sudah mengungsi bahkan sebelum gempa ini terjadi, dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggalnya. Risiko kerentanan juga lebih tinggi dihadapi pada jumlah kelompok kerentanan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis. UN Women juga menyatakan adanya fenomena kepadatan tempat pengungsian yang begitu tidak kondusif, kurangnya privasi, dan juga minimnya keamanan yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan munculnya kerentanan bagi kelompok perempuan dan juga anak perempuan. Selain itu, keterbatasan akan akses layanan maternal dan juga neonatal karena rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan menyebabkan lebih dari 220.000 kehamilan harus berada pada kondisi kehamilan yang berisiko. Nah, sebagian besar kerentanan diakibatkan adanya kerusakan parah pada infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan juga bangunan publik yang terus-menerus menurunkan kapasitas masyarakat dalam membangun revitalisasi dan juga meningkatkan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan.
Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat gempa Myanmar tahun 2025 dilakukan melalui respon darurat nasional dan internasional yang terkoordinasi. WHO merilis dana darurat sebesar 5 juta US dollar untuk mendukung intervensi kesehatan penyelamat kesehatan jiwa, termasuk mengirimkan hampir 3 ton kit trauma dan pasokan medis lainnya dalam waktu 24 jam pertama ke rumah sakit yang terdampak. Selain itu, WHO memobilisasi sekitar 140 ton obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan sekitar 450.000 jiwa selama 3 bulan, serta mengkoordinasi 16 tim medis darurat untuk pelayanan kesehatan primer. Dukungan internasional juga datang dari berbagai negara, termasuk Indonesia mengirimkan tim SAR, tenaga medis, dan juga bantuan logistik. Italia mengalokasikan dana sebesar 3,3 juta euro atau sekitar 56 miliar rupiah sebagai bantuan darurat. Sementara Jepang mengerahkan tenda, kain tahan air, dan juga tenaga kesehatan ke daerah terdampak. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa penanggulangan difokuskan pada stabilisasi layanan kesehatan, pencegahan wabah penyakit, dan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok terdampak dalam fase tanggap darurat bencana.